Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Dan selamat menyertai program baru saya, Dr. Lee's Method Revision. Program ini hanya untuk mengulang kaji. Jikalau kamu masih ingat, saya telah melancarkan kursus 38 hari ataupun cabaran 38 hari, 38 Days Grammar Challenge, di mana saya telah mencabar setiap orang yang membeli buku ini untuk menghabiskan buku ini dalam 38 hari. Buku ini ditulis dan diterbitkan oleh saya. Dan mengapa cabaran 38 hari? Sebab di dalam buku ini ada 38 topik. Dan ke-38 topik ini semuanya sangat penting. Ke-38 bab ini merupakan asas ataupun 4 tiang rumah kita. Dan jikalau bergoyang, rumah kita akan roboh. Jadi ke-38 bab ini boleh kamu melihat dari sekolah rendah sampai ke universiti, mesti belajar. Jadi seseorang itu tidak boleh berkata, oh, saya sudah buat level 1, 38 bab yang berlainan. Jadi sekarang saya sampai ke level 2. Saya mau belajar lain topik. Sebab yang 38 itu saya sudah habis belajar. Saya cakap tidak mungkin. Sebab apa? Sebab 38 bab ini adalah kita English panggil core atau utama. Dan 38 bab ini akan mengikuti kita sampai ke tahap tertinggi, dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Jikalau kamu masih ingat, sekolah rendah ada belajar juga. Ali Span, The Boys Pants, ada belajar. Sampai ke sekolah rendah, sekolah menengah belajar ke tidak? Ada. My Teacher's Card. Sampai ke university belajar ke tidak? Belajar. Dan apabila kita bekerja, sama juga mesti belajar. My Manager's car, for example, my manager's office, for example, mesti belajar. Okay? So 38 bab ini akan timbul atau muncul dalam setiap tahap yang kamu mempelajari. Jadi katakan hari ini saya tulis buku kedua, level 2. Katakan saya menulis level 2. Ke-38 bab ini mesti ada di dalam. Mesti ada. Ikut kita sampai ke tahap terakhir, sampai ke penghabisan, dan ditambah lagi. Jadi apabila kita sampai ke tahap tertinggi, mungkin level 7. Level 7 itu saya rasa tidak lebih daripada 50 bab. Sudah habis. Semua yang kamu ingin tahu tentang grammar sudah habis. 50 bab paling-paling saya rasa. Jadi level 1 yang 38 bab ini, kamu tidak boleh lepaskan begitu sahaja. Dan kamu fikir, ini level 1, senang saja, mudah sahaja. Biar saya tunggu level 4, sebab tahap saya level 4. Sampai ke level 4, kamu juga nampak 38 bab ini timbul. Tetapi pada masa itu, soalan sudah semakin mencabar, semakin susah. Dan tanpa membuat ini, maka sampai ke tahap 4, kamu akan berasa tersekat dan sesat jalan. Sebab itu saya cadangkan, jikalau niat kamu adalah benar-benar menguasai grammar, maka inilah yang kamu mesti menguasai dan memahami dulu. Sebelum kamu ingat hendak meningkatkan diri ke tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Okey, ini bukan mudah seperti ABC, tidak. Dan program ini
adalah kerana saya ingin mengulang kaji ke-38 bab yang paling penting, paling asas, supaya kamu semua benar-benar dapat mendalami pengetahuan dan menguasai grammar. Dan kamu benar-benar akan pandai. Sebab kita perlukan grammar dalam penulisan dan percakapan juga. Misalnya untuk para pelajar, kamu dikehendaki menulis karangan. Apakah grammar yang kamu perlu menggunakan dalam penulisan esei kamu, karangan? Contohnya tenses. Adakah kamu mesti gunakan simple present tense, present perfect tense, simple future tense, atau past continuous tense? Dan untuk para pekerja, kamu ingin email, ingin bertemu dengan pelanggan. Jikalau mereka bertutur dalam bahasa Inggris atau menulis dengan bahasa Inggris, maka kamu mesti juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga. Sebab itu, oleh sebab ke-38 bab ini begitu penting, maka saya buat keputusan untuk mengajar pusingan kedua. Ulang kaji topik 38 ini, tetapi soalan yang didapati dalam buku ini dan soalan yang didapati di papan putih langsung tidak sama. Langsung tidak sama. Jadi bagi pembeli buku ini, kamu benar-benar dapat 2 kali peluang untuk mendalami pengetahuan kamu dalam bidang grammar. Jadi sekarang saya akan ke sini. Ini merupakan kerja rumah yang saya memberi pada video yang lalu. Sekarang saya buat pembetulan. Kita ke bab yang baru, possessive nouns. Possessive nouns maksudnya kepunyaan, punya. Contohnya Ali punya pen. So this is the cat bell. Inilah kucing loceng, loceng yang pakai di leher. Tak boleh cakap kucing leher. Tak boleh cakap kucing loceng. Kita mesti cakap apa? Kucing punya loceng. Oleh sebab kita hanya sebut seekor sahaja, satu sahaja, maka punya itu ditandakan dengan apostrophe S. Kita tambah apostrophe tandanya dan simpan S. Maksudnya punya. Jadi seekor kucing punya loceng. Seorang lelaki punya baju. Seekor singa punya cage panggil apa sudah? Sarang. Bukan sarang, saya terlupa. Seorang pelajar punya pensel. Seorang lembu punya ekor. Seorang dokter punya sangkar. Seorang dokter punya klinik. Seekor arnab punya lobak. Seorang guru punya kereta. Jadi asal kita sebut satu binatang atau benda dan kita ingin cakap punya, maka kita tulis apa? Apostrophe S. So this is the cat's bell. This is the man's shirt. This is the lion's cage. This is the student's pencil. This is the cow's tail. This is the doctor's clinic. This is the rabbit's carrot. That is the teacher's car. That is the rabbit's carrot. That is the doctor's clinic. Saya baca list. Jikalau kita sampai ke bahagian sini, kamu boleh lihat saya garis dengan biru. Boys, banyak lelaki, banyak harimau, banyak penjajah, banyak lembu, banyak penari, banyak buaya, banyak perenang, banyak kambing, banyak. Banyak dalam English ada S di belakang biasanya. Biasanya. Jadi kalau dia ada S dan kita ingin cakap punya. Contoh, banyak lelaki punya layang-layang. Banyak harimau punya sangkar. Banyak penjajah punya gerai. Banyak lembu punya tanduk. Banyak penari punya baju. Banyak buaya punya ekor. Banyak
perenang punya topi, banyak kambing punya telinga. Maka punya itu kita hanya tulis apostrofi sebab sudah ada S. Jangan tambah S lagi. Terus apostrofi di belakang S. Maka jawaban kita sudah betul. Dan apabila kita lihat, kita tahu kamu sebut banyak. Kalau apostrofi S kamu sebut satu, kita sudah tahu. So these are the boy scouts. These are the tiger's cages. These are the hawker stalls. These are the cow's horns. These are the dancers' dresses. These are the crocodile's tails. Sorry, those. Those are the dancers' dresses. Those are the crocodile's tails. Those are the swimmer's caps. Those are the goat's ears. Dan ini kerja rumah baru. Pada video yang akan datang kita mulai dari sini pembetulan. Rewrite the sentences below, adding apostrophe atau apostrophe S atau apostrophe. Jadi setiap ayat kamu mesti tulis semula. Nah, kamu mesti mengenal pasti yang mana bermaksud punya. Kemudian kamu tengok, jikalau dia sebut satu sahaja, kamu tulis apostrophe S. Jikalau dia sebut banyak punya, maka kamu simpan apostrophe di belakang S. Itu sahaja. Oke? Dan pada 10 hari bulan Januari, saya akan melancarkan kursus online classes untuk speaking, writing, dan grammar. Jadi jikalau kamu berminat untuk menyertai kursus online saya, sila WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Dan jikalau kamu ingin membeli buku ini sama juga WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Dan saya akan hantar buku ke rumah kamu. Oke, sekian, terima kasih. Saya berharap kamu telah suka akan video saya dan memahami apa yang saya mengajar hari ini, possessive nouns. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Selamat tinggal. Oh ya, jangan lupa untuk memberi saya like, share, dan subscribe. Oke, selamat tinggal.